Shalom untuk teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat bergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama jika pecah Perang Korea. Namun, sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang, disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia, sebagai negara yang berkembang, tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Indonesia, sebagai negara yang berkembang, tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defisit semakin meningkat. Di samping itu, pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan rencana Sowetro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Penundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia ke Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun, usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dan Belanda. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda, yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun RPLT yang rancangannya kemudian disetujui oleh parlemen. Namun karena sebagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan.
Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam menumpasnya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya persentase defisit anggaran pemerintah dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960. Baiklah teman-teman, sampai di sinilah hasil penjelasan dari materi sistem ekonomi liberal. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi.